Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, karena bagi subscriber yang beruntung silahkan. Link sudah Mbah Wira sediakan di deskripsi. Join komunitas. Kitab Padepokan Sengkelak akan Mbah Wira bagikan di komunitas. Kitab tersebut berisi banyak sekali ilmu spiritual dan supranatural yang bisa diaplikasikan baik Anda penggemar ilmu hikmah maupun ilmu-ilmu non-hikmah, karena komplit ada di situ semua. Baik teman-teman semua, kali ini kita ada klien terawangan badan nomor 5757. Untuk terawangan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama yaitu kita bicara energi dulu. Energi tubuh seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis. Nah, untuk klien nomor 5757 ini kesimpulannya adalah tidak sedang terkena guna-guna magic, pelet, santet, kiriman gaib ataupun semacamnya. Kenapa? Karena Mbah Wira merasakan energi tubuhnya meskipun tidak tinggi tetapi stabil. Jadi, seseorang yang terkena serangan gaib ataupun terkena penyakit medis itu bisa Mbah Wira rasakan dari karakter energinya. Jadi ketika energi seseorang tersebut itu rendah atau tidak stabil, biasanya atau pada umumnya memang beliau berarti tanda-tanda sedang terkena sakit. Tapi apabila energi tubuhnya stabil seperti klien nomor 5757 ini, maka berarti beliau sedang aman. Baik-baik saja, tidak sedang terkena guna-guna. Kenapa kok seperti itu? Karena 2023 ini masih banyak loh ternyata orang-orang yang merasa dirinya atau pasangannya kena santet, kena pelet, kena guna-guna, kena kiriman gaib ataupun semacamnya. Padahal ketika dicek ternyata enggak ada. Ketika dicek ternyata baik-baik saja. Ketika dicek ternyata sehat walafiat. Nah, perasaan-perasaan negatif yang timbul ya memicu kekhawatiran sehingga kemudian menjadi trigger agar memunculkan rasa nyeri atau sakit secara fisik. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena secara sakit dia bukan sakit magic. Ini walaupun diobati ke banyak dukun ya paling ngomongnya kena guna-guna, kena santet, kena pelet, beli berampe sekian, selamatan sekian, tapi diobati nggak sembuh-sembuh karena bukan itu penyakitnya. Ketika Anda bawa ke dokter, ya dokter akan bilang ini sehat, perimeternya baik, darahnya baik, tekanan darahnya baik, kolesterol baik. Tapi kenapa masih nyeri? Karena ada satu lagi penyakit yang namanya penyakit psikologis. Penyakit psikologis adalah penyakit perasaan. Jadi dia merasa sakit, merasa kena guna-guna, merasa kena pelet, merasa kena santet, merasa kena kiriman dan sebagainya. Padahal sebenarnya tidak. Nah, obatnya adalah berbaik sangka. Nah, ini loh. Jadi memang perlu diperiksakan kepada seorang praktisi yang memang paham penyakit magic, kemudian mulailah untuk berprasangka baik. Karena awal mula penyakit psikologis ini dari prasangka. Itulah kenapa kalau dalam agama Islam ada yang namanya suudon, ada yang namanya husnudon. Gitu ya, berprasangka baik dan berprasangka buruk. Kalau suudon itu berprasangka buruk, ya kalau husnudon berprasangka baik. Nah, guru Mbah Wira pun menekankan begitu. Beliau memang beberapa kali menangani orang-orang yang merasa sakit kena santet, padahal sebetulnya tidak. Ini sakit psikologis. Kalau beliau mengatakan bahwa oh ini nggak kena santet, ini cuma sakitnya khawatir aja, was-was, itu beliau akan dibilang, beliau cerita, saya akan dibilang nggak bisa nerawang atau saya dibilang nggak ngerti atau nggak paham guna-guna. Padahal memang benar-benar nggak ada. Akhirnya saya sugesti, disugesti positif dengan cara gimana? Dikasih kelapa muda. Dah minum nih kelapa muda, udah saya doain, udah saya mantrain. Nanti malam kalau mimpi buruk atau mimpi ketemu saya, berarti ini penyakitnya luntur. Kamu besok pagi bangun akan batuk-batuk atau muntah atau mencet, habis itu sembuh. Ya benar, malamnya ya mimpi. Ketemu guru saya ketemu beliau ya guru saya itu. Paginya memang sembuh bener, ini berangsur-angsur alhamdulillah sembuh, berkurang sakitnya dan sebagainya. Padahal itu memang benar-benar sakit psikologis. Nah ini loh yang perlu diwaspadai sebenarnya. Karena Mbak Wira ini tidak menerima tamu di rumah, maka yang bisa Mbak Wira sampaikan ya seperti ini. Melalui voice note, melalui rekaman bahwa sakit magic itu nggak semudah itu. Jadi itulah kenapa perlu saya sampaikan bahwa klien nomor 5757 ini tidak ya sedang terkena penyakit magic apapun.
Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Siapa itu? Yaitu mereka yang gemar menempa diri, ya, olah diri, tirakat, olah rasa dengan berbagai macam bentuk, ya, tirakat dan tempat diri lainnya seperti bertapa, puasa, meditasi, wirid dan sebagainya. Ya, ini beda keilmuan, beda tata cara tirakatnya, dan itu boleh-boleh saja atau sah-sah saja, ya. Nah, orang-orang yang gemar menempa diri, gemar tirakat ini memang biasanya ditandai dengan energi tubuhnya itu tinggi, lebih tinggi bila dibanding dengan manusia normal pada umumnya. Dan ironisnya 2023 ini kok ya banyak, ya, masih banyak orang yang merasa punya kodam macan putih, merasa punya kodam leluhur, merasa punya kodam dewa-dewa. Alah, beberapa hari yang lalu itu loh, Mbah Wira itu dapat klien, "Mbah, coba lihat kodam yang ada di diri saya," gitu. "Saya mau pesan jin muslim atau jin yang kelas dewa-dewa." Wah, pesan jin dewa-dewa. Ya ada aja Mbah Wira. Ya itulah ya, manusia itu macam-macam. Nah, orang-orang yang seperti itu perlu dikasih paham bahwa kalau memang Anda punya kodam-kodam semacam itu akan kelihatan. Pada apa? Pada karakter energi di tubuh Anda. Nah, pada klien nomor 5757 ini tidak tinggi. Artinya apa? Beliau memang memiliki kodam. Mbak Wira sempat melihat ada berkelebat di belakang beliau. Tapi ini bukanlah kodam badan, melainkan ini adalah kodam benda yang memang menampakkan diri pada saat beliau selfie. Kemungkinan kodam sedang melindungi, melakukan jurus panglimunan gitu ya, agar klien itu tidak mudah diterawang. Memang ada beberapa karakter kodam yang memiliki sifat seperti itu. Ya, jadi ini tidak tinggi untuk klien 5757. Nah, yang ketiga yaitu orang-orang dengan karakter energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Ini kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, yang rendah itu misalnya energinya di bawah 60, yang tinggi di atas 80, maka yang rata-rata ini antara 60 sampai 80. Untuk klien 5757 kali ini kira-kira ada di level 76, ya. Tidak apa-apa kok. Energi itu sedang, ya nggak apa-apa. Nggak tinggi juga nggak apa-apa. Mau tinggi kalau nggak bisa manfaatkan juga percuma. Biasa, tapi kalau kita bisa memaksimalkan potensi di diri kita, ya akan baik, akan positif. Nah, seperti klien 5757 nih. Beliau memiliki aura, ya. Jadi aura itu adalah vibrasi energi. Energi itu bisa dilihat manifestasinya melalui warna, melalui vibrasinya yang disebut dengan aura. Nah, aura beliau ini biru. Biru adalah aura pengasihan yang kuat. Nah, beliau menggunakan aura pengasihan yang kuat ini untuk apa? Untuk mendukung karir. Pekerjaan beliau menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Artinya apa? Artinya ketika Anda memiliki energi yang biasa, auranya kebetulan kok ya pas biru gitu kan, kemudian digunakan dalam bidang pelayanan, dalam bidang perusahaan yang membutuhkan banyak customer, human relationship, ya, yang bagus, menuntut komunikasi yang baik, hubungan sosial yang baik. Ini beliau juga beberapa hari yang lalu mengabarkan bahwa berkenalan dengan seorang wanita, kemudian wanita ini baik. Ya, itu akan menjadi hebat, hasilnya akan menjadi luar biasa. Contohnya apa? Beliau mendapat hadiah sebuah televisi yang kalau diuangkan kira-kira 10 juta, itu luar biasa. Karena tidak setiap orang loh punya kesempatan seperti itu. Dan saya bertaruh, ya, saya berani bertaruh, saya berani bertanya nih. Seumur hidup mungkin Anda baru sekali ini mendapatkan momen seperti ini. Kenapa? Ketika Anda sadar potensi diri Anda, kemudian menggunakan potensi itu semaksimal mungkin, diiringi dengan usaha nyata yang baik seperti ramah, tersenyum. Kalau orang Jawa itu bilang gerapyak, ya. Gerapyak itu mudah menyapa, mudah, ya. Kalau orang anak-anak kekinian bilang SKSD, ya, sok kenal sok deket, ya nggak masalah toh. Yang penting maksud kita positif, kita sampaikan dengan cara-cara positif dan yang memberikan dampak positif juga kepada diri kita, maka itu menurut saya sah-sah saja. SKSD nggak masalah, nggak dosa kok SKSD itu. Gitu. Ya, jadi yang bagian terpenting dari seorang itu adalah bagaimana kita tahu potensi diri kita, kemudian kita maksimalkan potensi itu ke titik tertinggi semaksimal mungkin, sehingga memberikan keuntungan yang positif, feedback yang positif bagi diri kita sendiri. Aura biru adalah aura pengasihan yang bagus, ya, yang alami, dan aura biru ini membuat Anda mudah disenangi orang, didukung dengan postur tubuh diri Anda yang bagus, sehingga auranya juga bagus, sehingga kemudian membuat orang lain itu mudah senang, mudah suka, ya. Kalau Anda bercerita bahwa Anda pernah kena pelet dan sebagainya, ya wajar. Karena cewek mana yang nggak seneng lihat diri Anda kayak gitu, ya. Itu menurut Mbak Wira seperti itu. Mbak Wira ini laki-laki. Laki-laki itu tidak memiliki ketertarikan secara seksual kepada laki-laki, ya, memiliki ketertarikan seksualnya sama wanita. Tapi Mbak Wira sebagai laki-laki itu bisa bilang gitu bahwa Anda ini adalah orang yang menarik.
kayak gitu. Artinya apa? Artinya dari semua orang yang Mbak Wira kenal, Mbak Wira jumpai, ada termasuk segelintir orang yang menurut Mbak Wira enak untuk dilihat, enak untuk diajak ngobrol, enak untuk diajak sharing, semacam itu. Beberapa hari yang lalu Mbak Wira posting juga terkait orang yang kena ketempelan ini ya, jin wanita kemudian membuat dirinya susah dapat jodoh. Itu Mbak Wira sebagai laki-laki bisa ngomong bahwa lu sebagai laki-laki nggak menarik gitu ya, lu sebagai laki-laki nggak menarik, udah penampilannya dekil, kendaraannya juga dekil gitu kan. Kalau lu pengen dapat jodoh, ayo diperbaiki sama-sama, ayo Mbak Wira ajari cara berpenampilan menjadi seorang pria yang nampak dewasa, sehingga lawan jenis itu akan seneng, akan suka kayak gitu. Nah itu Mbak Wira tuh gemar seperti itu. Jadi Mbak Wira memang seorang praktisi supernatural, tapi tidak melulu semua hal itu berkaitan dengan gaib. Ada kalanya juga hal yang berkaitan dengan fisik, penampilan fisik, perilaku fisik, usaha nyata. Nah itu juga harus digenjot apabila kita memang ingin merubah hidup kita. Karena Einstein berkata hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda, tapi dia tetap melakukan usaha yang sama. Itu katanya Einstein, bukan katanya Mbak Wira. Kita kembali. Jadi klien 5757 kali ini memang memiliki aura biru, aura pengasihan yang alami, yang menarik, dan itu sangat positif sekali, sangat bagus sekali apabila Anda menggunakannya untuk semacam pekerjaan-pekerjaan yang customer service, penjualan, marketing, human relationship, ya, HRD, human relation development, atau juru bicara kayak gitu loh ya. Ya dan sebagainya yang memang bekerja berhubungan dengan orang lain atau bersosial kayak gitu, itu bagus sekali. Kita lanjut yang ketiga, yaitu untuk cakra yang terbuka. Mbak Wira melihat ada root cakra ya, cakra dasar Anda terbuka, terletak di tulang ekor. Itu terkait dengan energi tubuh ya. Jadi Anda merupakan orang yang semangat, tidak mudah lelah ketika bekerja. Kemudian ada seks cakra, itu berhubungan dengan seksualitas, gairah ya, semangat dalam bekerja, gairah dalam menjalani hidup, dan ada dampaknya, yaitu ketika seks cakra itu terbuka, artinya orang tersebut juga memiliki gairah yang besar terhadap lawan jenis. Kemudian Mbak Wira melihat ada cakra tenggorokan yang aktif. Cakra tenggorokan yang aktif melambangkan omongan Anda mudah didengar oleh orang lain, mudah dijadikan bahan pertimbangan oleh orang lain kayak gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kita bicara khodam badan. Khodam badan adalah khodam yang berada di badan, inside your body. Kita kalau melakukan rawangan khodam badan itu ada dua rules-nya. Yang pertama, Mbak Wira hanya akan membaca yang inside your body atau khodam yang benar-benar ada di dalam badan Anda, atau minimal binding aura, terikat dengan aura Anda. Ya kalau dia di benda, di pusaka, di mustika, di ajimat, maka tidak dibaca. Yang kedua yaitu jangan minta Mbak Wira untuk bertanggung jawab atas omongan praktisi lain. Contohnya ada dukun yang ngomong, Mbah katanya dukun A saya ini punya kodam macan putih, kata Mbak Wira nggak ada. Ya silakan tanyakan ke dukun A yang ngomong kok Anda punya kodam macan putih tadi. Mbah katanya dukun B saya ini diikuti Dewi Kuan Yin, apa benar kok katanya Mbak Wira kok nggak ada. Ya silakan tanyakan ke dukun B yang ngomong seperti itu. Jadi jangan minta Mbak Wira bertanggung jawab atas omongan praktisi orang lain kayak gitu ya. Kita kembali ke kodam badan. Yang pertama yaitu kodam leluhur, yaitu kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda. Kemudian setelah leluhur ini meninggal, setelah leluhur ini meninggal, ya, si kodam ini itu mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur yang sudah meninggal tadi. Memang pada umumnya kodam leluhur memilih anak cucu yang memiliki aura dan energi yang mirip dengan si leluhur. Oleh karena itu kodam leluhur itu nggak perlu diselaraskan aneh-aneh. Ya dia akan datang ketika sudah waktunya, gitu aja, nggak perlu diselaras-selaraskan, dipanggil-panggil, katanya ini saya punya kodam leluhur Mbah, sosoknya yaitu Raja Majapahit ke-6. Gimana Mbah cara menyelaraskannya? Ya kalau kodam leluhur itu udah ikut Anda ya nggak perlu diselaraskan. Karena dia udah memilih yang mirip kok. Terus Mbak Wira tanya, apa kodam leluhur ini bisa Anda sentuh? Ya nggak bisa Mbak, namanya juga jin. Nah ini, ketika Anda tidak bisa menyentuh kodam leluhur, maka itu berarti bukan leluhur, itu adalah jin yang ngaku sebagai kodam leluhur. Ya, ciri dari kodam leluhur adalah ketika dia dipanggil, beliau hadir, disentuh, itu sensasinya seperti menyentuh kulit manusia. Itu baru kita sebut dengan kodam leluhur. Gitu. Mbah, tapi kodam leluhur saya ini hebat Mbah, dia bisa menghilang, bisa menembus tembok dan sebagainya, bisa menghasilkan uang dan sebagainya. Terus, ya udah itu aja Mbah. Terus hidupmu gimana? Aduh Mbah, hidupku susah Mbah, rezekiku seret, biasa-biasa aja, kerjaku sebagai satpam. Aduh, kalau kerjaan sebagai satpam rezeki seret, ya mohon maaf, udahlah lupakan aja itu kodam leluhur. Kenapa? Karena nggak memberikan kemanfaatan bagi diri Anda. Kalau kerja Anda apa? Saya pengusaha Mbah, saya jualan ini Mbah, sembako Mbah, sembako saya laris Mbah.
per bulan omset saya mencapai 1 miliar Mbah. Bahkan kalau bulan-bulan seperti mau lebaran, mau Natal itu menyentuh 1,5 miliar Mbah, kayak Julio Export tuh. Julio Export tuh per bulan omsetnya itu 1 sampai 2 miliar ya. Wah itu nggak apa-apa, Anda menghormati kodam luhur nggak apa-apa. Kenapa? Karena kodam luhur itu membantu Anda, nggak apa-apa. Kalau udah kayak gitu Mbah Wira acungi jempol. Gimana kodam luhur ini membantu Anda dalam urusan asmara? Oh sangat membantu Mbah. Istri saya setuju Mbah. Karena adanya kodam luhur ini, beliau membuat aura saya menjadi menarik. Setiap wanita yang saya lirik langsung tergila-gila dan pingin saya nikahi. Oke nggak apa-apa. Tapi kalau gimana punya kodam luhur? Punya Mbah. Punya istri, enggak Mbak, waduh aku susah jodoh Mbah, udah tua tapi enggak laku-laku, udah lupakan aja kodam luhurnya. Kenapa? Enggak memberi manfaat. Kalau bagi Mbak Wira itu keberadaan sesuatu harus memberikan manfaat. Kalau enggak ada manfaatnya ngapain gitu loh. Anda ngaku-ngaku anaknya blorong tapi duit masih susah, kerjaan masih susah, ya hidup masih pas-pasan, jodoh masih susah, ngapain gitu jadi anaknya blorong? Enggak guna. Kecuali Anda ngaku, oh saya ini anaknya blorong Mbah. Terus, wah rumah saya mewah Mbah. Di Jakarta ada 7 Mbah. Kemudian di Surabaya ada 11 Mbah. Saya sewa-sewakan Mbah. Oh income saya per bulan itu mencapai 1,5 M Mbah. Oh kandang ayam saya aja ada AC-nya, ada musiknya, ada tamannya, bahkan ada pembantunya. Ayam saya itu masing-masing punya supir satu-satu, punya driver satu-satu. Lah itu oke, baru. Terserah lu mau ngaku anaknya blorong kayak anaknya Ratu Kidul kayak terserah. Yang penting hidup Anda enak, oke nggak apa-apa, bermanfaat gitu loh. Jadi buat Mbak Wira itu yang penting kemanfaatannya. Kalau nggak ada usaha nyata, nggak ada perubahan nyata dalam hidup Anda, hidup tetap kere, susah, jodoh tetap susah, ngapain jadi anaknya blorong? Gitu kalau Mbak Wira gitu. Jelas ya ini. Jadi hidup itu ayolah nggak usah ngomongin muluk-muluk yang gaib-gaib. Ayo kita kembali ke dunia nyata gitu loh. Karena kita itu hidup di dunia nyata, bukan hidup di dunia gaib gitu. Maka ini paling rawan ya, ngomongin kodam badan ini paling rawan. Tema yang paling rawan. Oleh karena itu memang pembahasannya yang paling panjang. Gitu ya, ini semoga memberikan sugesti positif ya bagi teman-teman semua yang mendengarkan bahwa nggak penting lu punya kodam luhur model gimana, mau macan putih kayak macan loreng kayak macan ireng kayak, kalau hidup lu mahasiswa buang aja, ngapain, nggak ada gunanya gitu. Paham ya ini ya? Oke kita kembali. Jadi untuk klien kita nomor 5757 ini, Mbah Wira melihat akan ada kodam leluhur yang mendampingi tapi nanti menunggu Anda tua katanya. Jadi beliau sempat Mbah Wira panggil datang, ini dari jalur ibu, sosoknya juga wanita. Beliau itu ya kalau di Jawa itu seperti Dewi Sri ya. Dewi Sri itu kayak Dewi kesuburan gitu loh. Jadi membuat Anda mudah ya. Kesuburan itu berarti apa? Punya keturunan Anda punya cucu kayak gitu loh. Terus kalau beternak, bertani itu mudah, berkebun, bisnis bunga misalnya, itu kayak mudah cocok, mudah sinung, bisnis ayam, burung hias misalnya, kayak gitu mudah cocok. Kemudian kalau Anda masak ya, makanan kayak gitu-gitu, enak, mudah laris kayak gitu-gitu loh ya. Jadi kaitannya dengan kesuburan, pangan, ya kemakmuran, tapi yang berhubungan dengan hasil bumi, olah-olahan bumi, hewan ternak kayak gitu-gitu tuh bagus ya. Tapi nanti katanya nunggu Anda tua katanya. Kenapa kok nunggu tua? Ya memang seperti itu dia inginnya sekarang, atau kecuali mungkin nanti ada kondisi yang berubah kemudian dia datang lebih cepat ya tidak ada yang tahu, namanya gaib, nanti kan urusan nanti. Tapi ketika hari ini Mbak Wira tanya gimana? Ya kayak nanti nunggu kamu tua kayak gitu ya. Oke, itu untuk kodam leluhur. Kemudian sekarang untuk kodam pengisian ya, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu, ini tidak ada. Kemudian untuk kodam apalagi keilmuan, tadi sudah Mbak Wira sebut di depan, Mbak Wira tidak menemukan jejak energi keilmuan apapun di diri Anda. Jadi untuk kodam keilmuan juga tidak ada. Yang terakhir yaitu kodam yang suka atau cinta juga tidak ada ya. Lalu Mbak Wira sempat tadi melihat sekelebat ada kodam wanita berdiri di belakang Anda, itu kodam benda, kodam azimat. Jadi bukan kodam badan gitu ya. Baik teman-teman semua, tadi untuk hasil terawangan klien nomor 5757, nanti boleh dikasih tanggapan, apapun tanggapan Anda akan Mbah Wira screenshot untuk menjadi testimoni di video Mbah Wira. Baik teman-teman semua, kali ini ada pertanyaan ya dari salah satu netizen yang berjudul Abui Rapana ya. Izin nyimak Mbah, setiap edukasi Mbah Wira memang jos. Terima kasih banyak ya. Komentar Anda memberikan semangat positif bagi Mbah Wira untuk terus berkarya. Tapi ada satu pertanyaan buat Mbah, semoga Mbah Wira berkenan menjawab. Oke, akan Mbah Wira jawab. Jika kita punya azimat dari luar atau anggaplah kodam luar negara kita, apakah jika kita melakukan perintah dia bisa mengerti bahasa kita? Jawabannya bisa.
Kenapa? Karena kodam itu bukan membaca bahasa mulut, tapi membaca isyarat hati. Itulah kenapa yang namanya kodam itu bisa membaca pikiran kita, bisa membaca hati kita. Karena memang dia tidak membaca bahasa mulut, melainkan membaca bahasa hati. Itulah kenapa ketika Anda disakiti oleh orang lain, mungkin mulut Anda diam. Anda cuma menangis, dalam hati Anda merintih. Dan kemudian kodam mengeksekusi lawan Anda, kodam mengeksekusi musuh Anda. Itu sangat bisa terjadi, dan Mbak Wira kemarin baru aja mengalami itu. Ya, Mbak Wira itu ada seorang praktisi yang banyak juga yang nggak seneng. Ya biasalah ya, namanya orang itu seneng nggak seneng itu kan tidak bisa dipaksa. Ya, kita berbuat sebaik apapun yang nggak seneng itu tetap ada. Ibarat kita nanam padi yang tumbuh rumputnya itu tetap ada, nggak bisa dihilangkan. Ya padinya ada tapi rumputnya itu juga tetap ikut gitu loh. Sebaik apapun kita bersikap berperilaku, orang yang nggak seneng itu tetap ada. Iri dengki tetap ada. Oleh karena itu Mbak Wira juga banyak musuhnya. Nah, suatu ketika orang yang nggak seneng dengan Mbak Wira ini berbuat ulah, sehingga kemudian Mbak Wira kena fitnah lah ibaratnya. Ya mudah katanya itu kena fitnah. Kemudian karena fitnah itulah bisnis Mbak Wira itu turun merosot ya. Nah, kemudian Mbak Wira itu kayak mengeluh gitu di dalam hati, ya Allah kok tega banget sih orang-orang ini, sudah Mbak Wira tolong dari semula nggak bisa apa-apa, Mbak Wira tolong, Mbak Wira bantu, Mbak Wira dampingi, Mbak Wira temani, hingga sekarang meraih kesuksesan, meraih kemapanan. Kok ya tega banget membuat fitnah seperti itu, sehingga Mbak Wira kemudian nama baiknya itu hancur. Ya itulah kenapa ya fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, karena kalau membunuh itu udah mati, selesai urusannya. Tapi kalau fitnah itu urusannya masih panjang. Ya, itu kan pembunuhan karakter. Itulah kenapa fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Nah, Mbak Wira mengeluh gitu loh. Dalam suatu Mbak Wira menangis. Kemudian salah satu dari orang yang memfitnah itu sakit, ya sakitnya itu parah sampai operasi. Mbak Wira nggak ngomong apa-apa di bibir, cuman di hati itu retek hati itu lah. Kemudian menggerakkan kodam itu secara tidak sengaja. Mbak Wira juga nggak tahu awalnya, karena Mbak Wira nggak ada niat untuk membahas sebagainya, itu nggak ada. Cuman ya memang kayak mengeluh, sambat ya, sambat pada Allah, ya Allah kok tega banget orang-orang ini, kok kejem gitu loh kayak gitu sama saya. Udah dibantuin setulus hati, sepenuh hati gitu loh, kok ya tega banget, kok ya mentolo gitu loh ya. Ternyata ada kodam yang langsung auto meluncur mengeksekusi sampai sakit hingga operasi kayak gitu. Jadi jawabannya adalah bisa. Ya, mau kodam dari negara mana, bahkan underworld tuh kalau kita ngomong bahasanya apa loh, dunia bawah itu. Kita nggak ngerti bahasa dunia bawah itu. Kalau Inggris itu kita masih bisa in English gitu kan. Ya, tapi kalau udah underworld dunia bawah itu bahasanya apa? Tapi nyatanya ya tetap jalani. Ya berarti memang benar valid bahwa memang yang dibaca oleh kodam itu bukanlah ucapan kita, melainkan retak keinginan hati dan pikiran kita. Itu. Ya jadi itulah kenapa yang namanya afirmasi itu harus manunggal. Pikiran, perkataan, dan hati itu jadi satu ucapan. Ya, jadi satu ucapan. Ya, jadi nggak hanya mulut saja, tapi pikiran dan hati itu menjadi satu. Pengen rezeki ya, yang benar-benar minta rezeki pada Allah. Kodam disuruh membantu kayak gitu. Ya, itu kalau dalam Islam disebut dengan kusuk. Ya, kusuk itu pikiran, hati, ucapan jadi satu. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Ya benar, pikirannya ya minta ampun, hatinya minta ampun, mulutnya minta ampun, kelakuannya juga minta ampun gitu loh ya. Ya Allah, bantulah memberi rezeki, kelancaran pekerjaan, ya pikirannya gitu, mulutnya gitu, hatinya juga gitu. Itu khusyuk namanya. Afirmasi pun perlu khusyuk nampaknya. Supaya apa? Pikiran dan hati kita itu dibaca oleh kodam. Vibrasinya itu dibaca oleh kodam. Gitu. Oke, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Terima kasih telah bertanya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam. Salam cerdas bersupranatural.